Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Hari ini Kak Nini, Kak Syok-ing, dan Kak Fausta mau mengajak adik-adik semua untuk memuji Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari baru yang Tuhan beri. Pagi ini kami mau bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Masih semangat semua anak-anak? Yuk, kalau masih semangat, kita akan menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria.
untuk mengikuti sekolah minggu. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Untuk adik-adik kelas besar, bisa ikut ibadah lewat Zoom. Link Zoom bisa didapatkan dari guru sekolah minggu atau dari inspirasi hari ini. Atau juga bisa dilihat di kolom deskripsi. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Persembahan yang sudah disiapkan bisa dititipkan sama mama atau papa ketika beribadah di gereja. Yuk mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Berkati persembahan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan nyanyikan satu lagu, Yesus Ku Panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dengan melalui doa. Berdoa dimulai. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh belajar mendengarkan firman-Mu kembali. Kami percaya Tuhan, biarlah firman-Mu itu akan bertumbuh di hati kami dan firman-Mu itu bisa menjadi berkat buat kami. Ajari kami duduk diam dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami yakin dan percaya. Amin. Shalom anak-anak, tadi kalian sudah memuji Tuhan. Nah, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak, apa kalian pernah pergi ke gereja? Kalau masa pandemi ini tentunya belum bisa ya. Tetapi tidak apa-apa, kita bisa mendengarkan melalui YouTube ataupun mendengarkan di radio ya. Nah, kalau kalian dahulu pergi ke gereja, coba kalian amati.
Apa pernah kalian rasakan bagaimana kalau perasaan kalian kalau gereja itu kalian datang sudah berbaju rapi dan akhirnya kalian dalam waktu masuk ternyata tidak ada orang. Nah, tidak ada orang dan kemudian kalian pasti merasa kecewa ya. Nah, saat ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan, yaitu tentang Raja Hizkia yang menyembah Tuhan, yang begitu rindu untuk berbakti kepada Tuhan. Pada zaman dahulu ada kerajaan bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa yang sangat disukai Tuhan. Waktu itu kerajaan Salomo terbelah menjadi dua. Kerajaan Israel berada di sebelah utara. Waktu itu kerajaan itu tidak menghormati Tuhan. Dan ada satu kerajaan yang sudah ada lagi selain kerajaan Israel, yaitu kerajaan Yehuda, berada di sebelah selatan. Waktu itu ada rakyatnya yang mengasihi Tuhan, tetapi ada juga yang tidak mengasihi Tuhan. Namanya adalah Raja Ahaz. Raja Ahaz tidak senang kepada Tuhan. Bahkan dia tidak setia kepada Tuhan. Dia lebih memilih menyembah kepada berhala. Waktu itu Raja Ahaz sudah meninggal. Akhirnya digantikan oleh putranya. Waktu itu putranya saat berumur 25 tahun. Ya, bagi kalian mungkin terlihat kalau lihat ada anak yang sudah berumur 25 tahun, kelihatan sudah besar. Tetapi pada zaman itu masih kecil. Karena apalagi harus memimpin banyak rakyat. Tetapi berbeda dengan ayahnya. Kalau ayahnya menyembah berhala, sementara Hizkia ini yang akhirnya jadi raja, dia lebih suka kepada Tuhan. Dia punya kerinduan untuk menyembah kepada Tuhan. Nah, saat itu Raja Hizkia datang ke Bait Allah. Karena saat itu ada tempat yang sangat istimewa di kota Yerusalem. Selain istana raja, ada Bait Allah. Kalau kita lihat, biasanya kalau di Bait Allah seperti gereja di tempat kita melihat bangunannya bagus, bersih, kemudian banyak aksesoris ya tentang Tuhan, seperti itu. Tetapi sangat disayangkan karena Raja Ahaz yang dahulu menutup Bait Allah. Kemudian Raja Hizkia datang dan melihat Bait Allah tidak seperti yang dilihat yang bagus seperti kerajaan Salomo dulu. Waktu Raja Salomo yang begitu indah, dia waktu masuk dia melihat tempatnya kotor sekali dan gelap. Bahkan benda-benda yang sangat disucikan seperti hilang. Tidak hanya itu, para imam dan suku Lewi sudah tidak bekerja di tempat itu. Sehingga tempat itu sepertinya tidak layak. Tetapi karena kerinduan Raja Hizkia, dia begitu rindu, akhirnya dia pulang. Nah, dia pulang memerintahkan kepada rakyatnya untuk membantu membersihkan Bait Allah yang tadinya kurang bagus. Tapi sebelumnya Raja Hizkia menyuruh rakyatnya untuk berdoa. Dia bersujud kepada Tuhan, meminta ampun karena atas segala dosanya nenek moyangnya sampai tempat itu sudah tidak layak. Kemudian
Akhirnya banyak orang datang. Nah, datang ke tempat bait Allah yang seperti itu. Tetapi rakyatnya senang meskipun bangunannya sepertinya kotor. Mereka semua bekerja sama. Mereka mau membersihkan. Bahkan mereka juga mau membersihkan yang barang-barang berharga. Seperti ada tempat cawan lilin seperti itu. Dan benda-benda berhala kepunyaannya Raja Ahaz yang dahulu dibuang. Akhirnya tempat itu menjadi bersih dan terang. Tidak hanya itu, setelah dibersihkan semuanya, Raja Hizkia merasa capek karena tertidur. Kalau kalian bekerja atau belajar gitu ya, setelah berjam-jam kalian merasa capek. Nah, Raja Hizkia kemudian dia tidak sengaja tertidur karena sudah membantu membersihkan bait Allah dengan mengawasi selama 2 minggu. Wow, waktu yang lama ya. Tetapi tidak lama kemudian akhirnya tempat di bait Allah yang dulunya kotor menjadi bersih dan bahkan bersinar karena ada yang cahaya pelita tuh. Kemudian Raja Hizkia memerintahkan kembali kepada rakyatnya, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau beribadah memuji Tuhan. Akhirnya suku Lewi bersiap-siap seperti pelayanan di tempat kita. Ada yang bermain musik. Nah, di sana juga ada, tapi pada zaman itu ada kecapi, kemudian ada gambus. Semua alat musik dibunyikan. Para imam juga mengeluarkan suaranya dengan nafirinya. Akhirnya semua bersukacita dan semua menyembah kepada Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduannya Raja Hizkia. Akhirnya terlaksana, bahkan rakyatnya menjadi sukacita. Yang dahulunya meninggalkan Tuhan, akhirnya sekarang kembali kepada Tuhan. Tuhan senang kepada Raja Hizkia. Setiap doanya yang diminta pasti akan dikabulkan. Sama seperti kalian. Kalau kalian rindu untuk bersekutu dengan Tuhan, sepertinya kondisi tidak memungkinkan. Kalau kita sakit, terkadang seperti malas ya, kemudian tidak baca firman gitu. Tapi itu nanti jadi cahaya lilin yang meredup. Kita harus nyalakan seperti tadi cahayanya Tuhan. Nah, kemana menyala? Yang malas kita harus beri semangat pada teman kita, orang tua kita, atau siapapun. Raja Hizkia aja punya kerinduan, apalagi anak-anak yang saat ini dipakai Tuhan. Pasti kalian luar biasa. Yuk kita mau dengarkan ayat mas kita. Nah, kita mau lihat ayat mas kita ambil dari 2 Tawarikh 31 ayat 20. Hizkia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan. Sekali lagi ya. 2 Tawarikh 31 ayat 20. Hizkia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Kalau Hizkia aja berkata jujur, berbuat baik, dan benar di hadapan Tuhan, tentunya kalian bisa seperti Raja Hizkia. Mungkin tidak harus membersihkan
tempat ibadah, tapi kalian bisa melakukan dengan perbuatan melalui mengasihi, belajar berbagi, mendengarkan firman, dan berdoa. Itu seperti Raja Hizkia yang hebat. Oke anak-anak, pastinya kalian luar biasa akan dipakai Tuhan. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh belajar kebenaran firman-Mu tentang Raja Hizkia. Kami percaya Tuhan, kami boleh seperti itu dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ampuni kami Tuhan jika kami sering meninggalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua kami, semua orang yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu terus tumbuh di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami yakin dan percaya. Amin. Kebaktian hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Memimpin